saya dan rekan saya sebagai manajemen produksi, yang dimana manajemen produksi itu tugasnya untuk mengatur. Salah satunya di sini saya menggunakan Google Drive sebagai penyimpanan dan mengelola file, sebagai suatu kolaborasi, sebagai integrasi dengan Google lainnya. Dalam konteks tersebut, manajemen produksi usaha seblak rakyat Prasmanan, fitur ini sangat membantu kami untuk mengelola dan mengembangkan produk dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya di sini yang kami melakukan pemrograman lewat Google Calendar, karena di mana Google Calendar ini yang kami gunakan sebagai pengingat atau sharing. Google Calendar tersebut dalam manajemen produk usaha seblak rakyat Prasmanan merupakan alat yang sangat membantu dan mengelola dan mengoptimalkan waktu. Pemrograman produk ini adalah beberapa fitur Google Calendar ini yang dapat digunakan dalam manajemen produk usaha rakyat seblak Prasmanan. Nah, yang saya gunakan juga ada Google Meet. Google Meet dapat digunakan dalam berbagai aspek manajemen bisnis, termasuk rapat tim, presentasi produk, dan pertemuan dengan klien atau mitra usaha. Google Meet ini dapat membantu kami dalam berbagai aspek manajemen produk usaha seblak rakyat Prasmanan ini, seperti tim rapat, presentasi produksi, dan konsultasi maupun pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya sebagai tim manajemen produksi bersama rekan saya, di sini saya menggunakan fitur Google Sheet. Google Sheet dapat digunakan dalam berbagai aspek manajemen bisnis, termasuk laporan keuangan harian maupun bulanan, kemudian laporan keluar dan masuknya barang maupun bahan yang digunakan. Google Sheet ini dapat membantu kami dalam berbagai aspek manajemen produk usaha seblak rakyat Prasmanan, seperti untuk mengolah data, kemudian melakukan perhitungan angka, dan membuat grafik dan diagram. Selanjutnya, kami menggunakan fitur Google Docs. Google Docs dapat digunakan dalam berbagai aspek manajemen bisnis, termasuk membuat beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan saat bekerja, dan memastikan K3 diterapkan oleh seluruh karyawan. Google Docs ini dapat membantu kami dalam berbagai aspek manajemen produk usaha seblak rakyat Prasmanan ini, seperti ada yang pertama aksesibilitas yang mudah, kemudian yang kedua penyimpanan otomatis. Selanjutnya, kami dari tim desain juga menggunakan beberapa fitur dari Google Workspace seperti Google Chat. Google Chat ini merupakan layanan pesan instan yang disediakan oleh Google. Layanan ini memungkinkan kami sebagai tim desain untuk berkomunikasi dengan individu ataupun grup melalui pesan teks, gambar, dan video. Fungsi dari Google Chat diantaranya adalah kolaborasi tim. Google Chat membantu tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam membuat desain. Tim desain dapat berbagi ide, memberikan umpan balik, dan memperbarui proyek desain secara real time. Selanjutnya adalah mengirim dan menerima file. Untuk mengirim dan menerima file seperti gambar, dokumen, dan video, hal ini memudahkan tim desain untuk berbagi file dan memperbarui proyek desain. Selanjutnya adalah fitur Google Calendar. Google Calendar dapat membantu tim desain menentukan waktu yang cocok untuk semua anggota tim dengan fitur Find a Time atau Suggest Time. Kami dapat memeriksa jadwal anggota tim dan menemukan waktu yang cocok untuk semua orang. Biasanya, kami menggunakan Google Calendar untuk menentukan jadwal meeting weekly bersama tim desain atau dari divisi lain guna membahas inovasi baru dari produk kami. Selain itu, kami menggunakan Google Calendar sebagai pengingat jika ada meeting online lainnya. Berikut ini beberapa fungsi dari Google Calendar adalah:
Integrasi Google Meet memudahkan penjadwalan dan mengelola pertemuan virtual. Setelah pertemuan dijadwalkan, tautan untuk bergabung secara otomatis disertakan dalam undangan kalender. Selanjutnya, fitur pengingat membantu kami untuk tidak melewatkan tenggat waktu atau pertemuan penting. Pengingat dapat diatur dalam bentuk notifikasi email, pemberitahuan pop-up, atau pemberitahuan seluler. Dan yang ketiga, kami dapat memilih tampilan agenda atau mingguan untuk melihat jadwal dengan lebih rinci dan memastikan bahwa tidak ada bentrok atau overlap dalam kegiatan. Selain itu, kami dari Departemen Desain juga menggunakan aplikasi tambahan yaitu Canva. Canva merupakan sebuah platform desain grafis online yang menyediakan beragam fitur untuk membuat desain yang menarik dan profesional. Berikut ini adalah beberapa fungsi Canva untuk Departemen Desain. Yang pertama adalah pembuatan desain grafis. Canva berguna untuk membuat berbagai jenis desain grafis, termasuk poster, pamflet, presentasi, dan masih banyak lagi. Platform ini menyediakan berbagai template yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan desain bagi tim desain. Dan yang kedua adalah penggunaan elemen desain. Canva menyediakan beragam elemen desain seperti ikon, gambar, ilustrasi, dan berbagai bentuk yang dapat digunakan untuk memperkaya desain. Pengguna juga dapat mengunggah gambar sendiri untuk digunakan dalam desain. Dan yang terakhir adalah kolaborasi tim. Fitur kolaborasi Canva memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja bersama pada satu desain. Hal ini memudahkan tim desain untuk bekerja secara bersama-sama dalam membuat dan mengedit desain. Saya Rena Ayulestari sebagai salah satu tim desain produk. Yang pertama, saya menggunakan Google Drive. Google Drive menawarkan beberapa fungsi yang bermanfaat bagi kami sebagai tim desain produk seperti yang pertama, mengorganisir dan mengelola file, yaitu mengatur dan mengelola file-file desain di Google Drive, serta dapat membuat folder dan mengatur nama file. Yang kedua, menyimpan dan mengedit file Google Dokumen. Google Drive berfungsi untuk menyimpan dan mengedit file Google Dokumen, spreadsheet, slide, dan formulir. Yang ketiga, kolaborasi tim, yaitu dengan menggunakan Google Drive, tim desain dapat mengelola dan mengorganisir file desain dengan lebih efisien dan mudah, serta menyimpan dan mengedit file secara bersama. Selanjutnya, menggunakan Gmail. Gmail sebagai platform email menyediakan sejumlah fitur yang sangat berguna bagi Departemen Desain. Beberapa fitur ini termasuk yang pertama, yaitu kami dapat dengan mudah melampirkan file desain langsung ke email. Yang kedua, Google Drive terintegrasi dengan Gmail, memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagi file desain dengan mudah tanpa harus mengunduh dan mengunggah berulang kali. Yang ketiga, Gmail dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga yang umumnya digunakan oleh Departemen Desain, seperti Adobe Creative Cloud atau Sketch untuk menyederhanakan aliran kerja dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan fitur-fitur ini dapat membantu Departemen Desain dalam mengelola proyek, berkolaborasi secara efisien, dan mempertahankan komunikasi yang efektif dengan anggota tim dan klien. Selanjutnya, menggunakan Google Meet. Google Meet adalah platform konferensi video yang dapat digunakan oleh Departemen Desain untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengadakan pertemuan tim secara virtual. Fitur Google Meet yang dapat bermanfaat bagi Departemen Desain meliputi yang pertama, kami sebagai tim desain dapat berbagi layar selama pertemuan, memungkinkan untuk presentasi desain, diskusi konsep, atau demonstrasi perubahan yang dibuat. Yang kedua, anggota tim desain dapat mengontrol kualitas video berdasarkan kecepatan internet mereka, memastikan bahwa presentasi desain tetap jelas dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, integrasi Google Meet dengan Google Calendar, yaitu mempermudah penjadwalan pertemuan dan mengundang peserta. Peserta dapat bergabung secara langsung dari undangan kalender mereka.
Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini dapat membantu Departemen Desain dalam menjalankan pertemuan virtual dengan efisien, berkolaborasi secara produktif, dan mempertahankan kualitas komunikasi yang tinggi dalam konteks desain. Halo, saya Susilawati. Di sini saya merupakan manajer pengembang bisnis atau tim pengembang. Nah, Google Workspace yang dipakai oleh tim kami yang pertama ada Google Email atau Gmail. Sebagai seorang manajer pengembangan bisnis kuliner seblak yang menggunakan Google Workspace, di sini saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis. Pertama yaitu menggunakan Gmail untuk berkomunikasi dengan tim, pelanggan, dan pihak-pihak terkait. Dan untuk buktinya yaitu atau capture-nya bisa kita lihat sendiri pada gambar PowerPoint ini. Dan untuk selanjutnya kami menggunakan fitur dari Google Workspace ini yaitu Google Drive atau G Drive. Menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan berbagi dokumen terkait rencana bisnis, analisis pasar, dan juga laporan keuangan. Dan bisa kita lihat bahwa capture atau contoh bukti mengenai pemakaian Google Drive bisa kita lihat pada PowerPoint. Kemudian kami juga menggunakan Google Docs atau Google Sheet untuk mengedit dan mengelola dokumen bersama dengan tim kami. Kemudian kami juga menggunakan Google Calendar untuk mengelola jadwal pribadi ataupun untuk mengelola waktu dengan tim yang lainnya. Untuk contoh dari penggunaan Google Calendar ini bisa dilihat dalam PowerPoint tersebut. Dan untuk selanjutnya, di sini kami tim pengembang menggunakan manajemen proyek, yaitu menggunakan Google Sheet atau Google Test untuk membuat daftar tugas dan mengelola proyek pengembangan bisnis. Kemudian kami juga menggunakan Google Keep untuk membuat catatan dan ide-ide. Chat memudahkan tim untuk dapat berkomunikasi serta mengirimkan file untuk mendukung kinerja proyek. Ada Google Calendar. Google Calendar di sini berfungsi untuk memudahkan tim untuk bisa menentukan tenggak waktu pekerjaan dan mengirimkan notifikasi peringatan pada hari itu juga, sehingga kinerja tim tidak mengalami keterlambatan dan akan dilakukan secara tepat waktu. Baik, saya Mikael sebagai tim pemasaran bersama rekan saya Rijal. Di sini saya menggunakan Google Workspace untuk membantu memudahkan pekerjaan tim. Di sini saya menggunakan alat Google Workspace yaitu Google Sheet. Jadi Google Sheet ini membantu kita sebagai tim memudahkan pekerjaan untuk melakukan analisis data, membuat laporan pekerjaan, dan sebagainya. Sebagai tim pemasaran kita pasti menggunakan yang namanya iklan. Nah, jadi di Google Sheet ini juga kita bisa buat analisis perkembangan iklan kita, bagaimana traffic iklan kita, bagaimana berapa orang yang akan menyukai produk kita, berapa orang yang akan menyukai konten-konten yang kita berikan di iklan kita, berapa orang yang melihat iklan kita, dan sebagainya. Nah, di dalam Google Sheet ini saya membuat laporan jadwal kegiatan kita selama 1 minggu dari pagi hingga siang, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu Google Workspace yaitu Google Meet. Nah, Google Meet ini merupakan alat paling penting untuk mendukung kinerja tim kita. Kenapa? Karena menggunakan Google Meet kita bisa berdiskusi secara tatap maya. Bagaimana kita mendiskusikan laporan-laporan perkembangan pekerjaan yang kita kerjakan, apa saja evaluasi yang kita butuhkan. Nah, di Google Meet ini juga kita bisa diskusi secara tatap maya di mana saja dan kapan saja, dan kita juga bisa melakukan efisiensi waktu. Nah, di Google Meet ini juga kita bisa mendukung diskusi kita dengan bisa menambahkan di dalam Google Meet itu
laporan dokumennya seperti apa, presentasi PowerPoint-nya seperti apa, seperti itu.